Selamat siang pemirsa TV Ocean Week. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Said pada acara Membangun Maritim Indonesia. Siang ini saya ditemani oleh Dirut PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pak Derajat Sulistyo. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Gimana, sehat? Alhamdulillah, Pak. Wah, sibuk apa nih? Biasa kita monitor terus perkembangan pelabuhan dan mengimprove pelabuhan kita biar lebih servisnya lebih menjanjikan. Jadi baik. Waktu Bapak ini sekarang memang benar-benar fokus untuk Tanjung Priok ini ya. Sebenarnya tidak hanya Tanjung Priok, karena wilayah kita itu kan hampir seluruh PT Pelabuhan Indonesia 2. Jadi yang non peti kemas itu kita yang mengoperasikan. Jadi kami operator terminal yang non peti kemas, dan wilayahnya itu tidak hanya Tanjung Priok. Dan Tanjung Priok memang yang paling besar, sehingga kami fokus sekali Tanjung Priok. Tapi yang daerah lain juga perlu pengembangan juga. Mana aja Pak? Kalau bisa disebutkan mana aja? Pertama Tanjung Priok, yang paling besar, yang kedua Banten, yang ketiga Cirebon, Lampung, Renjang, Palembang, Jambi, Bengkulu, Teluk Bayur, Bangka Belitung. Bangka itu ada 2, Bangka sama Bangka Belitung, sama Belitung. Jadi banyak sekali yang ditangani oleh PTP ini, itu nggak menyita waktu Bapak. Kami memang sudah fokus ke sana. Pertama ya kita atur waktu gimana caranya semua. Juga pertama harus terlayani semua customer kita dari Teluk Bayur sampai ke Cirebon. Terus yang kedua kita juga fokus gimana sih mendeliver customer need-nya yang sesungguhnya, karena sesungguhnya selama ini mungkin ya perlu adanya keseriusan dalam mendengar atau mendeliver apa sih sebenarnya kebutuhan customer yang sesungguhnya. Ini yang perlu harus kita ini lagi, kita terus gali terus. Jadi kalau boleh Bapak mungkin cerita Pak, itu kesulitan Bapak di PTP untuk mengelola PTP yang bukan hanya di Priok aja tapi di banyak wilayah yang lain, itu bisa diceritakan nggak? Pertama kesulitannya adalah berubah mindset. Mindset gimana kita pelabuhan ini benar-benar melayani dan mengakomodir kebutuhan para customer khususnya di bidang logistik, karena kita adalah part of logistik gitu kan. Sehingga jangan sampai menjadi obstacle di rantai logistik yang memang sudah berjalan. Dan ini kami fokus dari semua pelabuhan itu, kita benar-benar berubah mindset ke teman-teman kita di bawah, bahwa kita bagaimana cara melakukan pelayanan yang memang ada 3 aspek yang saya selalu pilihkan. Pertama, tentunya dari bisnis itu fixed cost. Jangan sampai nanti berubah-berubah terus, naik turun, katanya tarif katanya begini, katanya begitu. Terus yang kedua, fixed time. Jadi ketika kita mendeliver kebutuhan mereka ya bongkar muat harus fix berapa hari ini berapa gitu. Yang ketiga, safety, aman. Baik aman dari sisi kargo maupun dari sisi pengamanan pelabuhannya harus aman. Itu 3 itu yang selalu saya gulirkan ke teman-teman, dan itu adalah customer need-nya yang selama ini saya coba baca, dan itu 3 hal itu yang memang diinginkan. Dan kawan-kawan customer memang sudah mulai sekarang sudah alhamdulillah mulai berinteraksi naik ke kita. Ada target Bapak? Target pertama, semua pelabuhan service levelnya itu memang akan kita ukur sehingga baik betul terukur. Yang kedua terkontrol. Yang pertama terplanning, terukur dan terkontrol. Itu yang target kita. Sehingga dari seluruh cabang kita sekarang ini kan ada 10 cabang. Itu benar-benar kita memaksimais, mengultimatekan kapasitas terminal kita. Selama ini kita nggak tahu nih kapasitasnya berapa sih sebelumnya. Misalnya bicara Teluk Banten nih, bicara Banten selama ini
Sebagai contoh, kapasitas bongkar muatnya per hari cuma 5.000, 6.000. Setelah kita ultimate ternyata bisa 20.000. Dan ini kan benar-benar yang menurut kita sih customer inginkan. Jadi untuk tahun ini Pak, ini kan sekarang ini kan pandemi. Ada target produksi berapa besar? Tahun kemarin kita alhamdulillah tercapai sekitar 40 juta ton berisi cabang, dan target tahun ini adalah 47 juta. Dan ini adalah sebagai bagian rebound tahun 2019 ya, sebelum pandemi. Nah ini maksud kita ini selama ini kan kita semua fokus ke kontainer nih. Kontainer, perubahan kontainer, karena memang kontainer itu lebih banyak mostly ya kebutuhan pokok orang ya, kebutuhan pokok kehidupan. Tapi jangan lupa bahwa di non peti kemas ini adalah kebutuhan raw material pabrik. Pada akhirnya ketika kita melihat indikator di kami itu sudah mulai naik rebound, artinya industri sudah mulai menggeliat. Nah ini sebagai bagian dari proses reboundnya akibat pandemi sudah mulai berjalan. Kan PTP ini sampai sekarang kan masih bekerja di bawah pelabuhan-pelabuhannya Pelindung II. Ada rencana nggak untuk ekspansi misalnya ke pelabuhan-pelabuhan di luar Pelindung II? Kami sudah ekspansi. Beberapa daerah kami sudah menangani kerjasama untuk TMKS, untuk kegiatan proyek kargo. Bahkan kami masuk ke oil and gas juga, industri oil and gas itu sudah masuk. Artinya gini, kita tidak terfokus ke internalnya Pelindung II, tetapi sebenarnya kebutuhannya adalah gimana sih bisa interconnecting antar terminal di seluruh Indonesia. Ini yang jadi kebutuhan customer. Sebagai contoh gini, kadangkala ada yang sandar satu kapal, ada sandar di Banten, yang kedua nanti first spotnya di Banten, yang kedua first spotnya misalnya di Gresik, yang ketiga first spot second spotnya di Gresik, yang ketiga third spotnya di Belawan. Customer kan pengennya sebenarnya saya dilayani satu, nggak perlu harus saya ke sana. Nah ini kami prosesnya ke sana. Sehingga interconnecting itu sudah terjadi. Makanya untuk khusus wilayah kami akan interconnectingkan, sehingga customer kita atau cargo owner itu cukuplah di satu PTP pusat, udah nanti seluruhnya kita layani gitu. Pak, selama Bapak di PTP ini apa kesulitan Bapak saat menangani PTP ini? Pertama, kesulitan tentang mindset manusia yang tadi yang saya sampaikan. Karena memang mindset orang itu kecenderungannya masih bersifat teknis sekali, belum sampai ke servis ya. Ya kita naikin ke level servis. Yang kedua, ketidaksamaan infrastruktur. Sehingga ketika saya bicara servis, saya bicara di Tanjung Priok, loading rate-nya misalnya 10 ribuan per day. Tapi saya nggak bisa bicara di pelabuhan Palembang bisa 10.000. Nah ini menyebabkan akhirnya KPI yang kita tetapkan masing-masing terminal itu mengukur dari pertama infrastruktur, yang kedua jenis kapal, yang ketiga baru bicara jenis kargo. Karena ada beberapa kisah loh, loading rate di Jambi sebagai batu bara, loading rate di Jambi, di Cirebon, di Bengkulu itu even satu kargo batu bara itu per day-nya itu tonasenya berbeda. Makanya Kementerian Perhubungan pun menetapkannya untuk KPI-nya pelabuhan berbeda-beda. Jadi ada target ke depan untuk PTP itu apa yang ingin Bapak harapkan? Saya itu ingin menjadi PTP itu kan multipurpose terminal operator. Jadi kami berharap dengan konsep kami yang ada ini kami bisa menjadi leading ya, dengan berkolaborasi dengan semua pihak itu menjadi leader multipurpose terminal. Leader itu tidak harus bicara kami penguasanya, bukan, tapi kolaborasinya ini akan tercipta dan kita sebagai promotor untuk mengkolaborasikan interconnecting terminal seluruh Indonesia yang berkegiatan non peti kemas. Ini akan sangat, saya sudah membuat sebuah perhitungan itu, ini sangat mereduce cost logistik, cost sama waktu, clear itu.
Bapak kan masih muda, ya sudah jadi dirut. Jadi ada mungkin tokoh yang menginspirasi Bapak itu sehingga kinerja Bapak baik, dan mungkin ada filosofi apa sih sebenarnya di Pak Derajat ini? Saya itu sebenarnya gini bos, apa ya? eh, Kalau bicara muda itu apa ya? Ya mungkin karena saya hobinya kerja dan saya apa? Bagaimana sih? Saya suka tantangan lah, yang jelas saya suka tantangan. Ketika saya melihat sesuatu yang memang harus kami improve, saya coba improve, dan saya melihat bahwa semua hal itu menjadi potensi. Itu yang mindset yang saya selalu tanamkan ke teman-teman, bahwa di balik sebuah kesulitan itu pasti ada opportunity. Itu yang selalu kami tanamkan, dan itu terbukti kok di tengah pandemi kami bisa survive. PTP yang kondisinya harusnya bleeding banget, alhamdulillah kita juga bisa survive. Terus di tahun 2021 ini menandakan tren yang positif, dan ini rebound untuk seluruh kegiatan ekonomi. Nah, mengenai tokoh-tokoh itu saya memang suka berguru ya ke banyak tokoh, baik ke bisnis maupun ke para pemangku kepentingan itu, stakeholder pemerintah maupun semua lah. Saya belajar bagaimana sih mereka, beliau-beliau ini memanage sebuah organisasi, memanage sebuah perusahaan. Ya kami gali, saya serap satu-satu, dan itu menjadi pelajaran buat saya. Saya tidak membatasi pergaulan, pertama saya mencari teman untuk bersahabat dengan semua, dan itu sebenarnya mempermudah semua jalan yang nanti ke depan bisa kita sinergikan lah, kolaborasikan. Terakhir Pak, ini harapan Bapak untuk PTP sendiri ke depan tuh gimana? Harapan saya sebenarnya ada dua nih, terlepas dari PTP. Pertama, yang bisa bicara tentang umum. Pertama, saya bersyukur masuk ke PTP karena multifokus adalah terminal yang masih perlu sangat besar effort untuk improvement. Harapan saya pertama, khususnya di Indonesia, kita selalu melupakan bahwa peti kemas itu, menurut ini sekarang ini Pak Rita bisa lihat lah, berita semua trennya selalu kontainer. Sedangkan non peti kemas ini sebenarnya barang raw material pabrik yang memang sangat menentukan kegiatan bergeraknya industri itu jalan atau enggak. Selama ini kan tidak selalu tidak peti kemas. Nah, ini kami ingin bahwa seluruh kegiatan terminal non peti kemas ini terstruktur, tersistem semua, dan ini akan mendongkrak seluruh kegiatan industri. Itu saya sih berharap banget semua operator terminal multipurpose bisa bersatu. Ayo kita tidak bersatu dalam artian satu manajemen, tapi bersatu menentukan sebuah layanan yang memang berbasis servis ya, berbasis kontrol planning dan operasional control planning lah. Dan itu akan mendongkrak kegiatan logistik yang di Indonesia ini memang masih perlu improve betul. Terus untuk harapan saya di PTP, sekali lagi PTP ini kan wilayahnya luas, cakupannya juga banyak, dan kami bisa menjadi trendsetter lah untuk kegiatan multipurpose terminal. Karena gini Pak Ridwan, saya sebagai contoh, saya sampai hari ini belum invest. Di 2020 apalagi kami kan bagaimana cara penghematan, tidak invest. Tetapi saya bisa mengimprove terminal yang kapasitinya tadi hampir 100%, itu bisa saya naikin 2 kali lipat tanpa invest. Ini yang harus sebenarnya, ternyata tidak perlu harus modal besar untuk mengimprove sebuah terminal dengan cara bagaimana mengimprove operasional yang berbasis control planning. Dan ini terkontrol, dan ini disambut baik sama para pengguna jasa, dan luar biasa, dan mereka bisa reduce cost, bahkan ya hitungan dolar itu per ton itu udah mereka luar biasa. Baik, terima kasih sekali Pak Derajat. Mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan, apa yang menjadi keinginan Bapak, PTP ini bisa berkembang, bisa maju ya. Dan ini akan membawa kebaikan bagi pelabuhan khususnya dan
usaha di kemaritiman pada umumnya.